Ayat perlindungan ini, jamaah sekalian, saya harap ayat ini yang terkumpul sangat bermanfaat untuk ketenangan, untuk sakit hati, untuk iri, untuk hasud, sifat sombong, untuk berlindungan dari kesurupan, dari gangguan jin, syaitan, kemudian dari sihir. Kalau ada orang yang sakit hati mau bikin sesuatu supaya kita tidak lancar usaha, tidak lancar hidup kita, apa saja masalahnya, insyaAllah dengan berkat dan kekuatan ayat ini sangat luar biasa manfaatnya. Termasuk untuk penyakit-penyakit kita. Kalau ada yang sakit, biarpun penyakitnya itu sampai kanker, insyaAllah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan pertama saya bagi. Ini bukan pertama. Sejak saya di Madinah. Sebenarnya Bapak Ibu, saya waktu dari Madinah, alhamdulillah dari usia saya 15, saya biasa meruqyah orang. Tahu ruqyah? Tapi sejak saya datang ke Indonesia, saya stop. Kenapa saya stop di Indonesia? Karena berlebih-lebihan. Nawaitu kita membacakan untuk orang, dan dengan izin Allah dia sembuh, tersebar cerita, oh Syekh Ali dari Madinah hebat. Itu gara-gara itu saya tidak mau. Tapi saya, supaya anda sekalian mendapatkan manfaat, saya membagikan semua, biar anda sendiri mengobati diri sendiri. Tidak usah tunggu siapa-siapa. Dan tidak usah bayar ke saya atau bayar ke siapapun. Anda bayar lillahi ta'ala sedekah saat anda baca doa ini atau baca ayat-ayat ini. Mulai dari suratul Fatihah. Dan saya berikan rahasia suratul Fatihah, termasuk anak kita. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang punya anak, istilah bahasa kita nakal, susah, tidak bisa salat, tidak bisa rubah, tidak bisa menjadi baik. Saat dia tidur, boleh bapaknya atau ibunya membaca Al-Fatihah dekat telinganya berkali-kali. Berkali-kali dibacakan Al-Fatihah. Kalau bisa saat dia masih belum tidur, kita ajak sama-sama membaca Al-Fatihah tanpa batas. Berkali-kali, sampai anda merasa sudah ngantuk atau sudah capek, sudah stop. Tidak ada batasnya. Itu subhanallah sangat luar biasa manfaat. Dan saya menajarkan keluarga termasuk anak saya, apapun sakitnya, dibacakan Al-Fatihah tanpa batas, sembuh. Tidak perlu insyaAllah ke dokter. Jadi jamaah sekalian, Al-Fatihah memang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf, banyak yang suka memang baca Al-Fatihah tapi belum memiliki keyakinan dan kekuatan dan barakahnya Al-Fatihah ini. Cukup dari nama Al-Fatihah untuk segala pembukaan, membuka semua masalah, membuka semua masalah. Selainkan suratul Fatihah, dari awal suratul Baqarah, kemudian ayat Al-Kursi, 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah juga, dan ayat-ayat nanti insyaAllah semua akan dapat kopiannya. Tapi ada yang perlu saya jelasin. Bisa teruskan? Ini 5 ayat suratul Baqarah. Terus suratul Baqarah masih ayat 20. Termasuk ini ayat khusus untuk hasud. Tapi tidak bisa, istilahnya tidak bisa hanya mengambil satu-satu. Diusahakan dibawa ayatnya semua. Dan tidak harus setiap hari. Kalau anda melihat, terlalu banyak ayatnya, nanti membuat malas, tidak usah setiap hari. Dia bisa seminggu sekali, setiap 3 hari sekali. Artinya diusahakan rajin. Jangan sampai tertinggal lama tidak baca. Sudah jelas? Terus ini juga ini untuk menolak hasudnya orang. Kalau kita punya usaha, ada orang yang suka iri atau suka hasud kita,
InsyaAllah ayat 20 sama ayat 69 akan melindungi kita dari hasudnya orang. Terus ini juga termasuk untuk hasud. Jadi 3 ayat, 20, 69 sama 109. Ini semua ayat khusus untuk menolak hasudnya orang terhadap kita. Hasudnya terhadap hidup kita, bahagia kita di rumah tangga, usaha kita, apapun yang terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus ini ayat Al-Kursi sama ayat selanjutnya. Terus lagi. Teruskan. Ini semua ayat-ayat masih di suratul Baqarah. Tapi yang penting saya mau akan jelaskan cara-cara untuk memakai, bagaimana cara berobat, menobati diri sendiri atau menobati orang lain. Artinya orang lain ya, anak kita, suami kita, istri kita. Udah mau azan ya, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita kembali. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, terus ini juga termasuk ayat melindungi kita dari hasud. Surat An-Nisa 54. Ini juga termasuk suratul Hijr. Walaqad ja'alna fis samai burujan, ayat 16 sampai 18, 3 ayat. Kalau angka pertama itu nomor surah, ya, angka pertama suratul Hijr 15 itu nomor surahnya, surah 15 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kemudian dari surat Taha 23 ayat pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 23. Ini sangat luar biasa manfaatnya bagi orang yang kena sihir. Orang pun yang belum kena sihir, mudah-mudahan dan teruskan membaca ayat ini, tidak akan bisa mengganggu dengan sihir. Terus ini masih surat Taha, surat 20 ayat 131. Kemudian suratul Saffat mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Terutama suratul Saffat ini termasuk sangat bagus untuk orang-orang yang kena kesurupan atau kena gangguan jin, syaitan. Dan termasuk orang yang sering baca 10 ayat ini, InsyaAllah sangat membantu menghilangkan was-was. Ada orang suka selalu was-was. Artinya suka was-was, ya kadang salat suka was-was, ini salat rakaat yang ketiga atau 4. Kadang-kadang dalam salatnya apakah suka baca Al-Fatihah atau belum. Kadang-kadang was-wasnya apakah sudah baca Qul Hu belum. Kadang-kadang saking was-was dalam ruku' malah baca Subhan Rabbiyal A'la, dalam sujud terbalik Subhan Rabbiyal Azim. Karena dia tidak mensadarkan salatnya, ya terbalik doa-doa ini. InsyaAllah dalam membawa ayat-ayat ini akan dilindungi Allah dari rasa was-was. Terus surat Tabarak, terutama 14 ayat pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Kalau bisa teruskan saja sampai habis. Kenapa sampai habis? Karena 14 ini memang untuk melindungi kita dari godaan, termasuk godaan hawa nafsu, termasuk juga dari hasud, dari sakit hati orang, dari iri, dari sihir, dari gangguan jin syaitan. Dan sekaligus kita mendapatkan, kalau kita teruskan sampai habis,
akan mendapatkan perlindungan Allah dari siksa kubur. Berarti surat Tabarak, kalau boleh di antara ayat-ayat ini, kalau boleh yang dirajinkan dan teruskan baca setiap malam atau setiap hari adalah surat Tabarak. Selain suratul Baqarah, surat Tabarak. Dan saya pernah sampaikan, maksimal atau minimal kalau tidak bisa membaca semua ayat tersebut, jangan sampai lewat satu hari belum membaca 11 ayat daripada surat Al-Baqarah. Sudah tahu 11 ayatnya itu? Selain suratul Fatihah, baca 5 ayat pertama suratul Baqarah, ditambah 3 ayat bertengahan suratul Baqarah, ayat Al-Kursi, dan 2 ayat selanjutnya, 255, 256, 257, 3 ayat. Dan ayat pertama 5 menjadi jumlah berapa? 8. 5 ayat pertama sama 3 ayat, 255, 256, 257, jadi 8. Kemudian 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah, 284, 285, 286, menjadi jumlahnya 11. Ditambah habis 11 baca surat Tabarak. Ini yang 11 kalau boleh dijadikan wirid kita sehari-hari, jangan tertinggal. Untuk apapun, termasuk godaan batin kita, fikiran, waswas. InsyaAllah kalau anda 11 ayat terjaga dan setiap hari, Quran dari 1 minggu anda bisa hafal. Karena sering dibawa, sering dibaca. Malah saya yakin di antara bapak ibu ada yang sudah hafal. Ada yang hafal ayat Al-Kursi? Semua kan? Kenapa bisa hafal ayat Al-Kursi? Ya, sering dibaca. Berarti ini salah satu cara mudah hafal Al-Quran, sering baca. Terus ini suratul Qalam. Nanti supaya saat anda baca ayat-ayat ini, suratul Qalam surah 68 ayat 51. Saat anda baca ayat-ayat ini, tolong buka nanti Al-Quran di rumah, baca terjemahannya, artinya. Kenapa? Supaya saat anda baca ayat ini, anda bisa mengerti maksud daripada ayat ini, memahami isinya, supaya anda saat baca merasa bagaimana berkahnya ayat dan kekuatan ayat ini untuk bermanfaat bagi kita, lahir maupun batin. Nah, terus surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 14 sama 15. Terus ini semua ayat yang saya jelaskan ini semua ada di kopiannya ya. Tinggal insyaAllah semua mudah-mudahan dapat. Terus ada yang sudah dapat? Kayak ini ada sebagian dapat sana. Ya udah nanti. Ya nanti diatur habis salat insyaallah masing-masing dapat. Ada hampir 1000. Mudah-mudahan yang tidak dapat kali ini insyaallah jangan khawatir. Insyaallah kita hari Jumat subuh kita ketemu lagi, insyaallah dapat insyaallah.